Pemirsa, kalau misalnya kita ngomongin musik dangdut, tentunya pasti nggak terlepas ya dari Raja Dangdut Indonesia, Bang Haji Rhoma Irama, yang tentunya sudah banyak melahirkan musik yang nggak biasa, karya-karyanya tentunya selalu melekat dan melodinya itu selalu legendaris. Nah, tentunya melodi-melodi ini tadi, musik-musik Bang Rhoma ini melekat gitu ya dari fans-fansnya Bang Rhoma dari masa ke masa. Nah, di podcast kali ini saya sudah kedatangan seorang penggemar yang beliau ini tidak hanya mencintai gitu dari karya-karyanya Bang Rhoma, tapi juga mendedikasikan diri dan jiwanya gitu lah ya melalui penampilan-penampilan yang mencerminkan dari sang Mas Maestro. Nah, telah bersama saya di studio sekarang ada Bang Jamiron Rompal, fans dan cosplayer dari Bang Haji Rhoma Irama. Apa kabar Bang Jamiron? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dari suaranya aja langsung Bang Rhoma banget ya. Iya. Oke. Panggilan akrabnya Bang Jemi. Bang Jemi. Bang Jemi, bener. Nah, Bang Jemi, mencintai Rhoma Irama itu sejak kapan nih, Bang? Mungkin saya salam dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mbak Rani, sebelum menjawab pertanyaan Mbak Rani tadi, saya ingin mempersembahkan sebuah apa tuh? lagu terkait namanya Mbak Rani. Ini agak mirip dengan pasangan main film saya waktu itu. Oh, kayak gimana tuh? Rani, Aduh, Rani, cinta padamu. Oh, Ku sayang padamu. jadi malu saya nih katanya. Tapi agak diganti ya, seharusnya Ani ya. Ani harusnya. Oke. Iya. Nah, gimana tuh Bang tadi ya. awal mencintai Bang Rhoma Irama? Pasti ya dari awalnya mendengar lagu ya. Ya. Nah, itu sejak kapan tuh Bang? Kalau titik awalnya benar ya, mencintai ya, bukan hanya menyukai ya, mencintai Bang Haji Rhoma Irama itu dari SD. SD. Itu dari tahun 93 kalau nggak salah. Tahun 93. Itu saya ini kan orang kampung juga ya, di desa ya kan. Desa kami itu, boleh sebut nama desa? Boleh. Desa Sukamaju, Babak Supat, Mubah. Oh, Mubah. Jadi di sana tuh tiap hari kita dengar lagu Bang Haji Rhoma Irama itu diputar di kaset ya, kalau dulu kan radio tape gitu kan. Jadi diputar, nggak tetangga, nggak orang tua di rumah, pokoknya kalau bangun tidurnya denger lagu Rhoma Irama diputar. Jadi kayak terngiang gitu ya. Terngiangnya enak juga gitu, asik juga gitu kan. Jadi akhirnya ya ikut-ikutan. Terus juga di desa dulu kan banyak layar tancap gitu. Oh ya, dulu ya. Waktu itu kan belum ada kayak PLN masuk. Oh ya, oke. Jadi layar tancap ya, dari mobil ke mobil ya? Iya, mobil gitu, enggak ada listriknya belum masuk ke desa kan. Dipakai aki gitu. Aki mobil ya kali ya. Nah, itu diputar kan, itu film Roma yang diputar. Jadi ya gitu. Jadi karena udah kayak kedoktrin lah ya. Dari kecil itu udah dengerin lagu Roma, nonton film Roma. Jadi kayak langsung ini orang bisa punya kayak seorang maestro tuh ya, maestro yang tak tergantikan gitu. Jadi langsung kayak wah keren ini, bisa kapan lah bisa pengen gitu ya, pengen jadi kayak beliau gitu. Dulu tapi ya sudahlah, bisanya sekarang ya jadi penggemar aja gitu. Iya, tapi nggak cuma penggemar loh, karena bisa jadi cosplayer dan itu pastinya nggak gampang ya menjadi cosplayer itu sendiri pasti. Nah, nanti dulu saya belum mau bahas cosplayernya dulu nih pemirsa, tapi masih pengen bahas kalau misalnya waktu itu kan dari kecil ya sukanya ya Bang. Lagu apa sih waktu itu yang benar-benar teringat gitu? Lagu ini yang paling saya suka waktu pertama kali. Lagu 5 judulnya. Menceritakan tentang apa tuh Bang? Itu tentang itu tadi lagu Roma ini kan nggak hanya menceritakan kayak percintaan gitu kan. Ada juga makna kayak kehidupan sosial di dalamnya, dakwah tentunya ya, ada dakwah. Nah, lagu 5 itu beliau tuh kayaknya ngambil dari hadis Nabi Muhammad kan, yang jaga 5 sebelum datangnya 5 gitu kan. Gitu. Jadi lagu itu benar-benar pertama terngiang terus, dan juga coba terapkan lah dalam kehidupan gitu. Dalam kehidupan. Ya kan ada 5 kan. Jaga muda sebelum tua, jaga kaya sebelum miskin, jaga sempat sebelum sempit, jaga
sehat sebelum Sebelum sakit sakit. dan jaga hidup sebelum mati. Itu Itu 5, jaga 5. jaga Nah, ada 5, ya. Nah, jadi apa irama awalnya itu bagus banget. Nah, itu yang bener-bener sampai sekarang teringat terus itu. Yang melodinya itu bagus banget. Jadi nggak hanya musiknya tapi juga liriknya penuh makna gitu, syarat makna tuh luar biasa sih. Oke. Itu lagu Yang itu. lagunya sehat sebelum sakit, yang gitu ya? Betul sekali. Oke. Jaga hidup sebelum matimu gitu ya. Oke, jadi kayak waktu itu Bang Jamie ini kayak ngerasa lagu Roma ini nggak cuma kayak lagu-lagu percintaan aja Betul. atau lagu yang tidak ada apa ya, makna yang berarti gitu ya, benar-benar berarti untuk kehidupan dari sisi religius juga tentunya ya Bang ya. Betul. Nah waktu itu SD gitu ya, waktu itu langsung belajar nyanyi lagu Roma tuh Bang. Ya, nyanyi-nyanyi asal-asalan sih. Nyanyi Yang namanya asal-asalan. masih anak-anak ya. Kelas berapa itu? Kelas 4 rasanya. Kelas 4 SD pada saat itu. Nah, terus Oh ya pakai ini kami pakai apa? Mama Yo. pakai apa namanya? Pelepah pisang itu. Gitar-gitar gitu ya. gaya-gayaan ya. Gitar-gitar. Sebenarnya berarti dari kecil udah cosplay. Iya, tapi ya dengan gitar yang dari pelepah pisang tadi pakai tali-tali gitu ya. Ya, emang anak-anak zaman sekarang tuh zaman dulu tuh lebih kreatif-kreatif ya, karena kayak apa namanya harus menciptakan sesuatu yang dengan alat-alat yang terbatas ya. Betul. Mantap. Nah, terus Bang kalau belajar nyanyinya sendiri itu sejak kapan Bang? Kalau awalnya kan cuma kayak udah ikut-ikut nyanyi aja gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak fokus belajar nyanyi nih, mau biar sama suaranya kayak Bang Roma gitu kan. Itu sejak kapan? Kalau yang benar-benar ini ya, nyanyi ya. Iya. Nyanyi bener itu waktu kuliah sih. Itu tahun 2001-an lah ya. 2001-an. Karena saya juga sempat ikut band dulu. Anak band juga ya ternyata ya. Itu saya nggak terlalu bisa main alat musik sebenarnya. Tapi makanya saya jadi vokalis gitu. Oke. Di band waktu di band di kuliah kayak ada festival band gitu kan. Tapi ya tetap panggilan jiwa tadi. Kan band kan beda nih genrenya, bukan dangdut kan, lebih ke pop atau rock gitu. Tapi ya balik-baliknya ya saya lebih ke Bang Haji Roma sih, ke dangdut ya. Tapi dangdutnya khusus Bang Haji Roma ya, nggak dangdut yang lain. Oh, jadi benar-benar ngefansnya tuh dangdutnya spesifik ya ke Bang Haji Roma Irama. Kalau yang mohon maaf bukannya mengecilkan yang dangdut yang lain ya, bukan. Maksudnya saya memang lebih fokus ke Bang Haji Roma, terkhusus benar gitu. Kalau yang lain nggak. Bukan mengecilkan yang lain. Iya betul. Yang lain bagus juga. Yang lain bagus juga, tapi ya namanya ngefans gitu ya, menyukai dan mencintai sesuatu ya satu hal ini yang Bang Roma ini gitu ya. Betul, nah kalau misalnya Bang mencari apa ya maksudnya sosok Bang Roma ini kan sebenarnya sulit lah kalau misalnya mau sama persis gitu kan. Nah apa yang Abang upayakan, usahakan akhirnya bisa nih kayak tadi kan suaranya tuh mirip sama Bang Roma gitu. Itu latihan atau sebenarnya Bang Jamie ini udah punya punya apa namanya dasarnya gitu? Ya mungkin dasarnya tadi yang dari kecil tadi kan udah menyukai, udah mencintai kan. Nah sampai ke dewasa ya latihannya otodidak sih. Latihan sendiri. Kadang sering nonton videonya Bang Haji Roma lagi nyanyi kan, lagi konser. Ya kayak tadi kan salamnya kan kayak agak ada penekanan gitu kan. Kayak orang tuh bilangnya kayak agak sedikit dibuat-buat ya, tapi itulah ciri khasnya gitu. Betul. Jadi di situ dicontohin kayak gini nggak tahu lah, pokoknya mirip apa enggak kan yang lain yang menilai kan orang kan yang nonton kan. Ya kita coba aja gitu kan. Alhamdulillah mirip, karena kalau memang nggak mirip ya namanya juga rompal kan, Romi palsu. Roma palsu. Terus juga saya juga sering dibilang rompal KW kan. Udah palsu KW lagi. Oh, kenapa tuh? Kayak gitu ada anggapan seperti itu. Enggak, karena lucunya mungkin dari rambutnya gitu kan, agak lebih ke cosplay yang ke arah komedi katanya. Komedi ya gitu. Padahal dandannya rock banget nih hari ini nih ya gitu. Rock dangdut. Nah, Bang, apa namanya tadi kan latihan gitu ya, ada proses latihannya juga untuk misalnya suaranya menjadi mirip gitu. Nah, sulit nggak, Bang? Sulit sih. Karena Roma Irama itu ya ciri khasnya beliau. Saya ingat pernah Bang Haji langsung yang bilang itu jangan, memang boleh meniru beliau, tapi maksudnya jangan mau jadi beliau gitu. Maksudnya dari suara juga ya, suara. Karena suara dari yang Roma Irama ya punya Roma Irama gitu, nggak akan bisa ditiru yang lain. Tapi kalau
mungkin gayanya atau ya atau cara pembawaan ngomong atau ya apalah yang terkait beliau itu ya bisa lah ditiru ya. Tapi kalau yang tadi kayak suara yang benar-benar ciri khas beliau tuh ya pasti penyanyi beliau. sulit penyanyi beliau. Masing-masing penyanyi mungkin ada ciri khas masing-masingnya kan, dari jengkoknya kalau khususnya penyanyi dangdut ya. Seperti itu, Mbak. Pernah nggak Bang awal-awal dulu ya mulai cosplay berarti di tahun berapa nih Bang? Itu masuk Porsa. Iya, saya salam dulu ini untuk anggota Porsa di mana Fans of Roma dan Soneta. Forsa tuh tapi nggak cuma seluruh Indonesia kan ya namanya? Seluruh Indonesia. Nah, saya kebetulan juga ikut juga di DPC Porsa Kota Palembang. DPC Porsa Kota Palembang. Ya, dari pimpinannya Pak Haji Musawir ya. Terus kalau di DPW kan aja Pak Haji Saifuddin Latif ya, Pak Dokter. Iya, banyak itu, ya berarti memang. Pak Saifuddin kan memang dekat banget sama Bang Haji Roma. YouTube-nya saya official itu. Iya. Karena saya sempat nonton nih karena hari ini mewawancarain Bang Jamie jadi saya kayak aduh riset dulu nih dikit nih gitu kan. Wah, itu suhu ya kayaknya saya juga lihat iya. Di YouTube beliau mewawancarai Bang Roma langsung juga ya. Oh iya. Nah, Bang, kalau untuk Abang sendiri nih kemarin waktu awal mulai itu kan pas ikut Forsa baru berapa lama berarti? 2024, 2 tahun ya. 2 tahunan. Baru saya. Ada nggak pernah ngerasa canggung pas awal-awal jadi rompal? Canggung, malu atau kayak nggak pede nih ya, gitu kan? Sih nggak pede emang. Agak malu kan. Ada dulu ada Bang Oni yang dari Forsa juga kan kadang ayo Jam jadi rompal aja nanti didandanin. Udah aku masih malu kan, malu Bang gitu malu. Tapi lama-lama pas lihat Bang Sangkurlana senior kami kan. Wah, ini keren juga gitu kan. Kayaknya asik juga nih jadi rompal kan lebih ini. Pengen jadi Bang Haji Roma Irama kan. Tapi nggak mungkin jadi beliau langsung kan, meniru aja gitu kan. Jadi rompal gitu. Akhirnya ya oke lah, coba-coba jadi rompal lah. Ada juga ya ternyata rasa canggung-canggungnya ya. Ada sih awal-awalnya malu. Nah, pertama kali ingat nggak Bang waktu itu tampil di acara apa? Pas jadi rompal ini. Oh, kalau yang langsung tampil ya di panggung ya, itu boleh sebut ininya. Acaranya? Ya, kayak stasiun radio gitu. Enggak. Oh, pokoknya di radio ya, di salah satu radio. Gitu, Oke. Tapi sekarang manggung-manggung juga Bang atau ngisi-ngisi acara gitu? Ya paling suka diundang untuk acara pernikahan gitu. Gitu ya. Pernikahan. Ini nanti di bulan Desember udah ada juga banyak ngajak tampil gitu ya. Yang banyak tampil gitu jadi rompal gitu. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah dapat rezeki juga dari rompal ini ya. Nah, kalau Bang Jamie sendiri lebih ke genre yang mana nih? Kalau Bang Roma kan banyak kayak lagunya tuh ada dangdut yang rock, ada yang ke Melayu. Kalau Bang Jamie sendiri ke mana? Kalau saya lebih ke yang rock dangdutnya. Rock dangdutnya. Karena saya juga basis juga kemarin dari anak band ya. Ada saya nyanyi lagu rock juga kan. Lagu-lagu. Nah, terus pas lihat kayak wawancaranya Bang Haji Roma itu kan beliau ngomong arah kiblat Soneta ya, Soneta sendiri kadang ke Deep Purple. Di bandnya luar ya? Iya, dari luar sih. Rock itu kan ya, lebih rock, lebih ke rock. Jadi kayak lagu yang Smoke on the Water itu kan. Suka buat latihan ya kali oleh Bang Hajinya gitu. Oke. Makanya Bang Jamie lebih ke ngambil kayak genre rocknya ya. Banyak nih, ada lagu Malapetaka itu lagu rock, agak lebih ke rock ya. Perjuangan dan Doa, terus satu lagi tuh lagu Seni. Itu ada rock-rocknya juga. Ada rock-rocknya juga. Oh, Gibah juga. Gibah juga ya. Lagu Gibah. Banyak ya, Bang Roma pasti banyak juga. Banyak banget lagu Bang Haji Roma tuh keren-keren. Nah, kalau nggak salah tuh di Sumsel sendiri rompal tuh banyak ya Bang? Ada berapa sih? Kalau rompal sih banyak. Kalau yang terdaftar juga ada sedikit ya kalau nggak salah kalau di Porsa. Kalau cerita Bang Oni kemarin ada 7. Katanya ada 7 kata Bang Oni yang sekretaris ya Bang Oni kalau nggak salah di Porsa. Tuh bilang ada 7 katanya rompal. Kalau saya yang tahunya cuma Bang Sangkurlana. Tapi kalau yang lain saya belum ini. Tapi ada beberapa yang ada komunitas kami juga
yang tapi nggak masuk ke Porsa ya, yang teman-teman ini mereka kayak fans Roma aja gitu. Itu ada paling orang 3 lagi lah, jadi sama saya 4. Nah sebenarnya rompal-rompal ini harus menjadi anggota Forsa dulu nggak sih Bang? Ada, maksud saya ada syarat-syaratnya nggak sih untuk jadi rompal gitu? Oh, kalau saya pribadi ya, ya karena mungkin sekarang udah masuk ke Forsa ya, saya nggak kurang tahu ya kalau memang ada kebijakan yang misalnya mau jadi rompal harus Forsa, saya kurang tahu. Tapi kalau mungkin kalau untuk sekedar fans ya, fans yang benar-benar mencintai Bang Haji Roma, melestarikan karyanya, ya nggak masalah sih kalau mau jadi rompal. Bebas aja gitu Ya, ya. bebas aja. Tapi kalau kebetulan sudah gabung ke Porsa, ya memang lebih ini lagi kan, lebih apa? Lebih kelihatan fans Romanya gitu kan. Ada terorganisir ya. Iya betul. Seperti Nah, itu. kalau misalnya ya Bang, apa namanya, kan udah pasti ya kalau misalnya rompal tuh biasanya bergabung juga di Forsa gitu kan. Iya. Nah, apanya sebenarnya ada syarat-syaratnya nggak sih kan kalau misalnya dari Bang Romanya sendiri, ada nggak ketentuan-ketentuan, oh kamu kalau misalnya jadi rompal harus gini 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 gitu, ada nggak aturan-aturannya kayak gitu? Rasanya waktu itu Pak Haji Musawir apa yang ngomongnya, atau Pak Saipudin ya langsung ngomong, kalau mau jadi rompal itu ya nggak harus, bukan hanya harus menyamakan apa ya, suara, gaya Bang Haji apalagi di panggung ya, tapi juga di luar panggung atau di luar kegiatan musik dangdutnya gitu sehari-hari. Jadi ya harus religius lah gitu. Kalau Bang Haji kan religius nih. Betul. Jadi ya kita harus jangan tinggal sholat 5 waktu gitu. Gitu. Terus lah berbuat baik ya gitulah pokoknya. Kayak gitu ya. Pokoknya intinya tidak menyalahi aturan-aturan norma-norma lah gitu ya. Selama ya sebenarnya nggak jadi rompal pun harus kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke. Baik. Nah, kalau misalnya kostum sendiri nih Bang, kalau saya lihat tuh di beberapa video tuh apa yang rompal-rompal ini totalitas nih untuk kostumnya. Kalau Abang sendiri itu desain sendiri atau kayak gimana Bang? Kalau saya nggak desain sendiri sih, ngumpulin aja, ngumpulin yang ada aja, yang kayak ya paling order ya, pesen gitu ya, kayak selendang. Apa kayak sebenarnya diliatin tuh tadi harusnya sepatunya, karena nggak bisa nih dalam di kamera. Iya, karena sepatunya tadi saya lihat tebel banget itu Bang. Itu pesen atau pesen ini ya apa custom ya kalau kata custom. Karena untuk apa ya, kan Bang Roma dulu awal-awal nyanyi ya, waktu itu kan atau film-film yang lama tuh, di film Penasaran tuh 75 ya kalau nggak salah, tahun 75-an itu. Saya juga belum lahir sih. Itu kan pakai yang sepatu hak tinggi kan? Terus manggungnya pakai hak tinggi gitu kan. Nah, jadi ya itu coba ditiru. Oh, ini Bang Haji nih pakai sepatunya hak tinggi nih, tiru gitu. Nah, gitu. Iya, itu tebel banget loh. Iya. Waktu itu pesennya di mana? Enggak di Palembang ya kayaknya? Enggak. Di luar Palembang. Maksudnya di luar Palembang, bukan di luar negeri enggak. Ternyata modalnya lumayan juga ya menjadi cosplayer ini ya. Lumayan ya. Totalitas kan. Totalitas, makanya saya bilang kayak beltnya juga itu kan dari kulit, terus kayak apa barang-barangnya gitu kan, sampai gitar juga punya nih pemirsa, dan gitarnya udah ada tanda tangan Bang Roma nih ya. Alhamdulillah langsung. Alhamdulillah. Kapan nih Bang dapatnya waktu itu? Ini pas pertama kali ketemu. Tahun berapa tuh Bang? Beliau baru sih tahun kemarin 2025. Itu tanggal 20 April. Saya masih ingat. Hari Minggu 20 April. Kan namanya momen bersejarah ya. Iya. Ketemu langsung idola kan. Iya. Ya pasti yang pertama kan ada dikduk kan, gue gimana nih, maunya apanya gimana nih, salah nih ngeliat ini Bang Haji Roma beneran ini di depan muka kan kelihatan langsung. Di acara apa waktu itu? Beliau waktu itu diundang rasanya. Kami jemput ke bandara gitu. Beliau pas lagi ke Palembang. Iya, lagi ke Palembang. Jadi langsung manfaatkan momen itu untuk ketemu, foto bareng, dan minta tanda tangan di gitar. Langsung sah. Alhamdulillah di gitar. Ya. Semakin sah lah ya menjadi fansnya Bang Roma dan Rompal tentunya. Ngomong juga kan, Bang Haji, Rompal Bang Haji gitu kan. Waktu itu ketemunya pas lagi cosplay juga nggak Bang Jamie-nya? Sedikit sih. Sedikit ya? Enggak full total gini, enggak pakai ini. Enggak pakai wig-nya ya? Iya pakai. Enggak enak sama Bang Haji nanti. Dilihat Bang Haji Roma kan kok wignya gitu kan, sampai segitu. Ini kayak gayanya yang film-film lama dulu sih, yang film apa ya namanya, Pengabdian kalau nggak salah judulnya, Pengabdian atau Satria Bergitar gitu, kayak film-film zaman dulu sih, yang
rambut Bang Haji itu masih kayak kriwil-kriwil gitu ya. Oh iya Panjang di gitu zaman kan. muda dulu ya lah ya Iya, pokoknya iya. ya beliau muda dulu lah. Yang ada lagu Darah Muda gitu kan. Oke. Nah Bang kalau misalnya dari keluarga sendiri nih Bang mengetahui Bang Jamie mau jadi rompal gitu, apa tuh tanggapan keluarga? Yang pasti Mendukung positif nggak? sih sebenarnya. Positif ya. Positif. Cuman ya penuh dengan tawa canda sih. Ngakak Gimana gitu tuh? Gimana ketawa. tuh? Apalagi lihat cosplay kayak gini kan. Ketawa. Istri ketawa, anak-anak juga gitu. Yang pasti ketawanya itu. Iya. Tapi ya seneng aja sih. Berarti kan mereka bahagia gitu ya. Mendukung ya. Mendukung gitu kan. Terus teman-teman di Polsa juga support. Support. Terus di lingkungan kerja juga support. Gimana? Kayak ngeliat, Oh sebenarnya hari-harinya apa sih Bang Jamie ini? boleh nih dibilangin. Iya kan apa namanya pegawai gitu ya Ya sih saya. di salah satu instansi ya Di katanya. salah satu instansi. Nah itu gimana tuh tanggapan teman-teman tuh? Iya kalau Seneng juga nggak? kayaknya seneng sih, support sih mereka. Apa yang pasti bisa membuat orang seneng ketawa Terhibur gitu ya. ya. Terhibur itu ya udah bahagia juga gitu. Berarti mereka juga bahagia gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, support gitu. Sering ini dong biasanya di kantor-kantor nih kalau misalnya punya yang bertalenta kayak gini sering isi acara juga nggak di kantor? Ayo. Sering sih kadang. Sering ya? Iya. Kayak 17-an kan suruh apa? Ikut ngisi yang lomba-lomba karaoke itu kan. Iya. Ikut ngisi gitu kan, tampil aja gitu. Ya walaupun nggak nggak benar-benar optimal di situ kan. Kan namanya karaokean kan, nggak ada musik-musik yang lain, nggak ada apa main gitar karaokean aja gitu ya Bang ya. Ya seru-seruan lah, menghibur lah ya, menghibur gitu. Nah apa namanya Bang sejauh jadi rompal nih banyak ya pasti pengalaman-pengalaman unik dan lucu gitu kan. Boleh diceritain nggak ke saya yang inget deh gitu, ada nggak pengalaman unik gitu? Yang waktu make cosplay ya, cosplay itu apa kayak diajakin foto gitu. Iya, oke kayak tadi ya. Kayak tadi barusan teman-teman di TVRI juga minta foto tuh barusan sama Bang Jamie nih. Kayak artis dadakan aja. Diajakin buat waktu itu ada di mana ya di OP Mall. Bukan di OP Danau OP. Kalau boleh sebut ya, Danau OP. Nah, itu ada anak-anak kita ngajak foto kan. Itu lucu katanya lucu gitu kan. Bang itu Mbak Roma Irama gitu. Padahal kan anak-anak ya. Jadi ngajak foto-foto. Jadi lucu aja di situ. Seneng ya. Seneng. Kayak di kerubungi gitu ya. Iya. Jadi lucu kayak ngerasa artis dadakan aja sih Mbak Rani. Padahal kita bukan artis ya. Artis lah. Rompal artis rompal. Banyak yang suka dan tentunya hal-hal positifnya itu tentu juga banyak dirasakan ya sama Bang Jamie ya. Misalnya apa aja tuh Bang sejauh ini hal-hal positif setelah menjadi rompal ini? Yang pasti kalau hal positif ya. Maksudnya yang sebagai waktu tetap jadi rompalnya kayak gini cosplay atau keduanya sedang ngelepas boleh. semuanya. Kalau sebagai rompal ya yang tadi Mbak, hal positif pertama ya kita bisa dapat banyak relasi baru ya. Banyak relasi baru, terus juga tadi kan kayak diundang-undang acara ya. Lumayan lah gitu kan. Terus juga kalau di luar itu ya ngerasa lebih religius aja. Kalau di luar rompalnya kan karena kita harus yang tadi, yang awal tadi kan seperti disampaikan oleh para petinggi Polsa tadi kan harus kalau mau jadi rompal ya luar dalam gitu. Luar dalam, nggak hanya di penampilannya aja ya. Jadi harus juga religius lah gitu kan, taat beribadah segala macam tadi. Jadi benar-benar yang dirasakan tuh dampaknya tidak hanya tadi terkenal, bisa menghibur orang gitu ya Bang, dan ada rezeki juga ternyata dari sana, tetapi secara religius mengikuti gitu ya Bang ya. Iya, mengikuti juga. Berarti memang benar gitu, maksudnya apa yang Bang Jamie rasakan sejak kecil itu tadi kan kayak ngerasa ini nggak cuma nyanyi tapi ada sisi-sisi religius yang betul. Menyentuh gitu ya, dan ternyata benar-benar sampai dewasa saat ini benar-benar terasa gitu ya. Iya, jadi di lagu-lagu Bang Haji itu kan banyak sekali makna-makna tersirat ya, nggak hanya tersurat kan, tersirat yang bisa kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Khususnya kayak yang penuh dakwah ya, lagu-lagu dakwah itu banyak sekali lagu-lagu dakwah beliau tuh kan. Kayak roda kehidupan. Karena kita kan namanya roda kehidupan kadang di atas kadang di bawah.
Kalau bisa di atas terus kan. Nah, iya. Kalau bisa ya. Kalau bisa, Ya, atau amin, tengah-tengah. insya Allah gitu ya. Nah, Ya. apa namanya? Untuk apa namanya penutup nih Bang. Apa namanya untuk menggambarkan betapa dalamnya gitu jejak Roma dari hati seorang penggemar. Menurut Abang sendiri kayak gimana? Sedalam apa sih gitu yang ditinggalkan sama sang legenda dangdut ini? Dari lagunya, Ya, dari lagunya atau dari sang sosok sosok beliau sendiri. beliau sendiri. Apa sih yang paling melekat gitu? Pertama ya, mungkin ciri khas suaranya itu. Ciri khas beliau itu kan kalau langsung denger aja kita nggak lihat ada TV ya, langsung ini Bang Haji Roma, langsung udah bener. Suara beliau tuh khas benar. Itu yang pertama. Terus yang keduanya yang religius tadi. Religius itu nggak, mohon maaf ya, mungkin nggak banyak dari kita yang religius banget, dari kayak penyanyi atau apa ya, bukan tapi kayak Bang Haji tuh kayak religius banget gitu loh. Sholat 5 waktu harus, karena muslim ya, harus taat beribadah lah gitu ya. Berjamaah juga kayaknya. Saya pernah mau ke tapi nggak ketemu sih waktu itu, ke Soneta Record di Jakarta. Itu memang ada musola dalam tuh pada jemaah semua, mungkin mengikuti arahan Bang Haji tadi kan. Ya jadi luar biasa sih bisa kayak gitu, sampai mempengaruhi banyak orang gitu untuk lebih religius seperti itu kan. Berarti jejak Bang Roma ini tidak hanya terasa dari apa namanya fans untuk lagunya, tapi juga ada sisi religiusnya yang menggugah hati ya, untuk merubah tentunya fans-fansnya ke arah yang lebih baik lagi. Iya, sama kayak kita terus mengingat siapa kita kan. Betul, betul. Ya kadang kemarin kan habis dari ada acara berduka misalnya, hadir ke saudara meninggal gitu kan. Tapi kadang ingat lagunya Bang Haji langsung. Ada kan judulnya Kematian. Itu benar-benar ada sebujur bangkai. Jadi isinya tuh sama bener dengan apa yang terjadi di realita kita, kehidupan sehari-hari. Bisa langsung diimplementasikan. Iya, kayak bener-bener kita gitu ingat, ya, Bang, ya? aduh ngelihat yang misalnya kita ada yang lagi dikubur nih, ingat lagunya Kematian. Oh iya bener-bener Bang Haji gitu. Langsung kayak terngiang lagi gitu. Oke, mantap sekali. Nah, jadi begitulah pemirsa bagaimana kecintaan Bang Jemmy sendiri ya kepada sang Raja Dangdut Indonesia, Bang Haji Roma Irama. Pemirsa, Bang Jemmy, terima kasih hari ini sudah datang ke podcast Harmoni TVRI Sumatera Selatan. Singkat ya waktunya ya, padahal kayak masih banyak lagi yang bisa kita obrolin nih sebenarnya. Bang Jemmy, terima kasih. Siap. Bang Jemmy, terima kasih sudah hadir di podcast bersama saya hari ini. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih telah menyaksikan podcast Harmoni. Saya Ranta Rulia beserta seluruh tim yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa.